Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i waqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'i al-'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illa wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa ajdatina wa masayyidina wa asatidina wa mu'allimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allifat kitab Syekh Al-Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayyi'u lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Para jamaah, kita lanjutkan al-bab sadis asyar, bab yang ke-16. Bab 16 ganti bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi bi daraini amin. Al-bab tawiki kubab asal disuasaro kan kaping 16. Iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kang utamane az-zakati zakat. Bab 16 ini menerangkan tentang zakat. Zakat itu makna lugawi, makna bahasa. Ad-duhur ay az-zada. Zakat itu bisa dimaknai bersih, suci, atau bisa dimaknai az-zada, artinya tumbuh berkembang. Jadi makna zakat itu bisa bersih atau suci, atau bisa tumbuh berkembang. Itu arti dari zakat. Adapun hal-hal yang sejenis dengan zakat, ini sebelum kita masuk pada keutamaannya, hal-hal yang sejenis dengan zakat, ada kalanya namanya infak, ada kalanya namanya sedekah, ada kalanya namanya jariyah, ada pula namanya zakat. Ini masing-masing berbeda dan kita harus tahu. Infak itu artinya nafkah itu menggunakan harta, membelanjakan harta. Jadi ini bersifat umum. Dengan duit tiga itu pusat-pusat, itu namanya nafkah, infak. Tapi tidak fisabilillah. Begitu, menggunakan harta tapi tidak fisabilillah. Jadi infak itu sifatnya umum. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa anfaqtu fi syai'in, barang siapa yang menginfakkan sesuatu, bahwa yaklifu maka akan digantikan oleh Allah. Manakala baik diganti baik, manakala jelek maka diganti dengan kejelekan. Sudah, jadi kalau infak itu bersifat umum. Ada kalanya disebut dengan sedekah. Sedekah itu infak di jalan Allah.
itu namanya sodako. Akar katanya dari sidqun. Siddiq artinya benar. Jadi sodako itu menunjukkan bahwa imannya benar. Apa sidqun ini? Nah, dalam kedudukan ilmu tasawuf, sidqun atau siddiqun itu derajat tertinggi setelah para nabi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Sholihin bawa sendiri. Jadi siddiqun itu termasuk para sahabat, termasuk para aulia, para wali Gusti Allah. Itu siddiqun. Minal muqarrabina indallah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebutannya siddiqun. Maka sedekah itu adalah perwujudan bahwa imannya benar. Maka sedekah itu mesti baik. Nah, namanya sudah sidqun. Nah, itu sedekah. Untuk apapun sudah. Kok neng kampung ini bangun dalan dipaving sampai terus melu urun, itu sedekah untuk kebaikan. Jadi tidak mesti kebaikan itu urusannya kaitannya dengan masjid, madrasah, tidak mesti begitu. Asal itu untuk kemaslahatan, maka itu disebut dengan sedekah. Ada lagi namanya jariyah. Biasanya itu digandeng, sedekahun jariyatun, digandeng biasanya. Jariyah itu artinya sesuatu yang mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya. Jadi kalau kita ngomong jariyah, maka kita harus pastikan dulu bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat mengalir. Contoh, masjid melakukan renovasi, karpetnya masjid ditambahi atau diganti, kemudian panjangan urun karpet setengah meter. Selagi karpet itu digunakan untuk melakukan ibadah, maka sing sedekah ini akan terus mendapatkan pahala. Itu namanya jariyah, mengalir. Itu namanya jariyah, mengalir. Tidak harus uang. Renovasi masjid, bangun masjid dengan ratu duit, ngerewangi usul-usul, itu juga jariyah. Itu namanya juga jariyah. Tidak mesti berupa uang. Ini namanya jariyah. Ini di masjid saya itu, jariyah itu hanya kita buka manakala masjid membutuhkan. Ini melakukan pengecatan masjid, baru kotaknya ditulis jariyah. Selesai sudah dihapus, diganti dengan sedekah atau infak. Karena kalau kita mengangkatkan jariyah, kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bersifat jariyah, ini namanya kita berkhianat kepada para jamaah. Benar nggak? Nah, jadi kalau kita mengangkatkan jariyah, maka harus kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya jariyah. Karena akad itu menentukan. Jadi tidak boleh kita asal yang penting nak digawe kebagusan, tidak boleh. Kita harus timbang-timbang. Gitu. Nah, sebaiknya kotak itu ditulis jariyah manakala masjid sedang melakukan renovasi atau perbaikan. Atau tidak harus masjid. Jariyah itu tidak mesti masjid. Jadi kok sampai ini urun paving digawe dalan itu juga jariyah. Selama digunakan itu mendapatkan pahala yang benar. Tapi bobot pahalanya tetap kalah dengan masjid kan begitu kan. Masjid itu jelas digawe ibadah, nek dalan kan turun mesti digawe ibadah. Maling ya kadang ya lewat dalan pun kan ngoten iki. Nah, contohnya begitulah. Contohnya seperti itu. Ini namanya jariyah. Jadi bedakan karena itu berkaitan dengan akad. Jadi kalau di tempat kami itu sudah kami biasakan seperti itu. Makanya begini, contoh kaitannya dengan akad. Kita mau mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kita bikin proposal untuk penggalian dana.
Di proposal itu kok tertulis peringatan Maulid Nabi tahun ini di masjid ini. Manakala itu kemudian kebutuhannya anggaplah 30 juta, oleh duit 50 juta. Kemudian sisanya ini kok dibangun masjid, ini sudah menyalahi akad. Betul nggak kan? Akadnya mulutan kok bangun masjid, ini sudah menyalahi. Bagaimana menyikapi seperti ini? Ada dua jalan. Yang pertama, diakadkan ulang. Apa diakadkan ulang itu? Berarti LPG dilaporkan bahwa sisa kegiatan peringatan Maulid sekian, mohon keikhlasan bagi para donatur, sisa ini kami gunakan untuk kegiatan yang lain. Kok sing donasi mau, waduh saya tidak setuju, ya tidak bisa. Maka tidak. Jadi hati-hati di sini, karena ini amanah, ini kategori gitu nih. Sampai hal seperti itu kita harus hati-hati. Ya kecuali panjenengan itu pengajuan proposalnya bersifat umum dalam rangka syiar agama Islam. Kami pengurus masjid mengadakan bermacam-macam acara, salah satunya, contohnya kalimatnya begitu. Nah itu boleh. Sisa-sisa anggaran digunakan untuk macam-macam boleh, karena dalam rangka syiar agama Islam. Ini kaitannya dengan akad. Manakala kita keluar dari akad itu, maka kita tidak lagi disebut dengan amanah, kan begitu kan? Nah, ini hati-hati. Sudah itu kaitannya dengan jariah. Kemudian ada yang namanya zakat. Nah, zakat itu berhukum wajib. Ini juga harus hati-hati kita. Zakat itu ada kalanya zakat fitrah, yang disucikan adalah diri kita. Ada kalanya zakat mal, yang disucikan adalah harta kita. Maka zakat itu yang membutuhkan siapa? Yang butuh zakat itu siapa? Yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Ini konsep ini harus diluruskan dulu. Yang butuh zakat siapa? Yang mengeluarkan, karena butuh disucikan dirinya, zakat fitrah, dan juga butuh disucikan hartanya. Ini konsep dasar, ini jangan sampai dirubah. Jadi sekali lagi, zakat itu yang membutuhkan muzaki, orang yang berzakat, bukan orang yang menerima zakat. Ini harus tegas kita ini. Sebab nanti kalau di awal ini tidak kita luruskan, nanti belakangnya itu menjadi salah. Jadi yang butuh itu muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Karena kita yang butuh, kita mengeluarkan zakat, kita yang butuh, maka sudah sepantasnya kita yang mengantarkan. Betul kan? Secara akhlak kan begitu. Oh, kita yang butuh kok, kita yang mengantarkan, kita yang memberikan. Bukan orang-orang yang tidak butuh itu terus kita suruh antri untuk kita beri, bukan begitu. Ini secara akhlak. Walaupun secara fikih tidak apa-apa, tapi secara akhlak itu tidak begitu. Sudah contohnya begini. Baik. Kita telah sama-sama paham ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang harus kita perhatikan, zakat itu selalu dengan hitungan. Tidak boleh tanpa hitungan. Tidak boleh. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, itu selalu dengan hitungan. Zakat fitrah jelas dengan hitungan 2,179, hitungan paling rendah. 2,43 itu yang menengah, yang tertingginya 2,708 tertinggi. Jadi zakat kita dulu 2,5 itu saja ini aman sebenarnya. Sebenarnya sudah aman. Jadi kalau orang zakat dikunjuli tidak apa-apa. Karena orang menjadi masalah. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu menjadi syarat berupa kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok di negeri itu.
Kalau kita, negeri kita makanan pokoknya beras, yang keluarkan berbentuk beras. Apa nggak boleh Pak berupa uang? Fakir miskin itu yang dibutuhkan uang, bukan beras. Loh, kembali ke asal tadi. Makanya saya katakan, zakat itu yang butuh yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Kalau melihat yang menerima, yang dibutuhkan mesti uang. Maka Imam Syafi'i dengan tegas, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan zakat itu wajib menggunakan qutul balad. Karena yang disucikan diri kita, maka apa yang menjadi makanan pokok kita yang kita keluarkan. Hujahnya seperti wajib itu, tidak boleh digantikan dengan uang, kecuali titip kepada panitia untuk dibelikan beras. Itu kan namanya tetap beras. Itu namanya tetap beras. Contohnya sudah. Jadi zakat itu harus selalu dengan hitungan. Begitu pula dengan zakat mal. Ada nisab, ada haul. Nisabnya 77,8 gram emas bagi perdagangan atau harta simpanan. 77,8 gram disetarakan dengan itu. Bila telah melebihi itu dan terkumpul dalam waktu 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Maka zakat itu selalu dengan hitungan. Beda lagi ketika peternakan, pertanian, hitungannya tidak disetarakan dengan emas. Beda lagi kan begitu kan? Nah, perdagangan, penghasilan, harta simpanan termasuk seperti sudah. Yang harus diperhatikan pula dan banyak yang kurang tepat, itu zakat itu tidak boleh asal diberikan pada orang, tetapi yang menerima adalah golongan yang tertentu. Siapa itu? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, dorin, kan gitu kan? Dan lain sebagainya. Dan karena yang berhak menerima itu tertentu, maka kita harus mengerti definisi dari orang-orang yang menerima. Kan begitu kan? Sebenarnya zakat itu sekarang ini kesulitannya itu bukan mengeluarkan zakat, karena orang-orang sudah yang wajib zakat sudah banyak sekali. Kalau zaman dulu tahun berapa nih, sebelum kemerdekaan atau tahun 60-70, orang berzakat itu jarang karena memang perekonomiannya masih di bawah standar, jualan sekali. Kalau sekarang berbalik, orang yang sudah kena wajib zakat banyak, tapi problemnya bukan di situ. Problemnya yang menerima itu tidak banyak. Yang menerima, yang memenuhi aturan itu yang tidak banyak. Kami kebetulan banyak menangani kasus tentang zakat. Jadi zakat itu prioritas itu 2 asnaf, fakir dan miskin. Itu prioritas, diberi yang paling banyak. Jadi beberapa masjid itu pernah terjadi sing akeh dumdumane itu amin. Sing akeh dumdumane kita terus piye kan begitu kan. Dan zakat itu diberikan pada lingkungan. Jangan keluar dulu lingkungan. Ketika lingkungannya selesai baru boleh keluar. Mengutamakan tetangga-tetangga kita. Itu yang harus diutamakan. Adapun definisi fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak ada yang menanggung, atau mempunyai pekerjaan tapi yang penghasilannya kurang dari 50% kebutuhan. Itu fakir. Memang standar umum makan sehari itu anggaplah 100.000. Kalau wong yang gawe penghasilannya kurang dari 50.000, maka itu fakir. Atau orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kalau ono wong itu pekerjaan tapi depositonya akeh, itu kan namanya punya penghasilan. Atau orang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi ada yang menanggung. Orang di penggawean, orang di penghasilan, orang deposito, orang kos-kosan,
tidak ada pemasukan sama sekali, tapi anaknya jadi bupati. Nah ini kan orang yang nanggung, itu bukan kategori fakir. Contohnya seperti itu. Dan itu harus by data. Nah ini yang menjadi problem kan. Jadi jangan dikira-kira, tidak boleh dikira-kira. Biasanya mau dikira-kira, biasanya hanya sekedar dikira-kira. Adapun miskin itu adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak memenuhi 100% kebutuhan pokok. Umpamanya kok sehari itu kebutuhan pokoknya itu 100.000, penghasilannya itu 95.000, maka itu kategori miskin. Kalau lagi buatan cukup ya Pak, dan makan mawar buatan cukup kalau kalau sangat cukup lebih wong bayaran itu sak bulan 4 juta, bayarannya 4 juta. Gila, kalau lebih nyicil mobil itu tidak boleh itu bukan miskin, bukan fakir, kan begitu kan? Nah, jadi kita harus ngerti. Standarnya apa Pak? Apakah standarnya bayaran? Oh tidak bisa. Ono wong bayaran 4 juta tapi urip dhewe. Sing sitoke bayaran 4 juta, anake 7. Ayo mana? Nah, kan tidak bisa. Jadi standarnya bukan gajian. bukan gajinya. Dan ini bisa setiap daerah tidak sama. Gitu. Nah, sekarang biaya hidup di Surabaya dibandingin kalau naik Pacitan kira-kira lebih tinggi mana? Makanya tidak bisa, kalau standarnya itu gaji tidak bisa. Maka ini tugasnya amil sebenarnya, tugasnya amil. Dan rata-rata amil itu tidak sampai segitu aja. Betul nggak kira-kira? Seperti kiro-kiro. Lah ini susah kita ya, susah sebenarnya. Maka ini harus kita perhatikan. Manakala kita wajib zakat, contohnya zakat mal, contoh kita sudah terkena hukum wajib zakat, kemudian kita berikan kepada orang yang salah, maka hukumnya kita itu tetap belum mengeluarkan zakat. Kita belum mengeluarkan, karena zakat yang kita keluarkan berhukum tidak sah, berhukum tidak sah. Jadi ini banyak. Jadi zakat itu kasusnya itu sebenarnya adalah ketika penggunaannya. Ini banyak kasus seperti itu. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Nah, janganlah bertahun zakat nih, pertama nih. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat dalam satu keluarga itu siapa? Siapa? Kepala keluarga yang mempunyai abal yang tanggung, yang menanggung nafkah dalam satu keluarga, berarti kepala keluarga itu yang berkewajiban. Maka ketika seorang suami pergi ke masjid untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya, istrinya dan anak-anaknya, maka yang berniat adalah suaminya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diri, wa an zaujati, untuk istri. Bilalah bojone telu, an zaujati Fatimah, an zaujati Rini, an zaujati, sebut namanya. Yang berniat adalah suami. Bagaimana halnya ketika anaknya itu yang pergi ke masjid kemudian mengeluarkan zakat, bawa beras untuk satu keluarga, keluarga, kemudian dituntun karo panitia, wis diniati dereng Pak, ayo tak tuntun, nawa itu zakat al-fitri, nawa itu an-ukhrija zakat al-fitri an abi walidah. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk bapak saya. Berarti sing nanggung zakat siapa? Anaknya. Ini salah secara fikih. Secara fikih menjadi salah. Jadi banyak praktek-prakteknya yang belum sesuai dengan aturan agama. Begitu. Maka perhatikan betul supaya kita
kita beribadah itu menjadi benar. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu. Banyak lagi tentang zakat. Baik. Kita lanjutkan para jamaah hadis yang pertama. Maqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tawi zakat iku kontorotul Islam, terletak agama Islam. Kata Rasulullah, zakat itu adalah jembatan menuju pada kesempurnaan agama kita. Menuju pada kesempurnaan agama kita. Kalau jenengan itu kepingin agama ini semakin baik, maka zakat. Karena itu mensucikan baik diri kita ataupun harta kita. Nah, harta ini kalau jenengan kotor, diri kita kotor, itu Allah itu maha suci. Tidak bisa kita menghadap kepada Allah, tidak bisa. Sholat ngomong khusyuk juga nggak bakal bisa, karena kita kotor. Allah itu maha suci. Jadi tolak. Dalam bahasa manaqib itu, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijziz zakat. Sungguh tidak pantas bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Disucikan hartanya, disucikan dirinya, dan lain sebagainya. Maka zakat itu menuju pada kesempurnaan agama kita. Karena orang berzakat itu sama hanya orang yang membersihkan diri. Tidak hanya bersih tetapi zakat, tumbuh dan berkembang nilai-nilai kebaikan. Nah, akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai kebaikan. Dan lagi pula zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, kan begitu kan? Baik. Para jamaah, sampai sini dulu keterangan tentang masih pembukaan tentang zakat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Zakat untuk makan gratis itu salah atau masih dibolehkan? Jadi bagaimana hukumnya seandainya zakat itu digunakan untuk makan gratis? Ya jelas bagaimana? Ya kalau makan gratis bagi fakir miskin ya tidak apa-apa. Kalau bagi selain itu, jadi kita itu sebenarnya sulit untuk mencari data. Sulitnya itu dua arah. Satu, amilnya sendiri itu ya gak gelem nyambut gawe begitu. Kenapa? Karena amil itu kalau aslinya amil itu diangkat oleh negara, digaji oleh negara, tidak persisem. Wayang posoan ngangkat amil, mari ngelur yoyo, biar tidak begitu. Bekerjanya sepanjang tahun sehingga dibiayai oleh negara. Mendata penduduk betul, didata penghasilanmu piro, kan tanggunganmu piro, anak bojomu piro, dan lain sebagainya. Satu, kesulitan itu. Yang kedua, sing didata itu rata-rata tidak jujur. Betul kan? Sing didata itu rata-rata tidak jujur. Wis tanggung terus sama ngomong zakat lah. BLT nih, nah dibuka tentang BLT, wabeh macam marah. Kita mau macam marah. Jadi kita itu kesulitannya dua. Maka problem kita sebenarnya itu mental kita. Kita itu sampai wabeh. Mental kita itu perlu diperbaiki sebenarnya. Nah, padahal zakat itu kata Rasulullah itu bolot, apa bolot? Kotoran. Nah, kok kotoran diperebutkan kan juga begitu. Jadi dulu berapa puluh tahun yang lalu, ya mungkin sekitar tahun 2002-2003, saya masih aktif di Lajnah Basul Masail sama di lembaga dakwah. Kebetulan saya sebagai ketua, kita bikin namanya zakat produktif. Jadi zakat itu kita kumpulkan, yang berhak menerima kita pilih, ada berapa, sekitar 50 orang, betul-betul fakir miskin.
Dan kita sampaikan, iki zakat iki hak sampean kabeh. Tapi nek tak lono duit itu cepat entek. Ya apa nek saya berikan berupa unit usaha supaya nanti bisa digunakan, hasilnya bisa untuk terus menerus. Setuju? Akhirnya kita data itu kemampuannya apa, keahliannya apa. Rata-rata memang tidak punya keahlian. Seandainya punya sudah utuh. Akhirnya usul tahun 2001 tahun 2002 usul untuk dibelikan becak. Oke lah, setuju kita belikan becak. Apa yang terjadi? Becak dilumno oleh sahuan itu. Tapi problemnya di mana? Mental masyarakat kita ini yang perlu kita perbaiki. Apa boleh Pak zakat produktif? Boleh, asal diangkat. Boleh. Jadi memang tantangannya itu majemuk. Jadi jelas tadi ini. Jadi kalau diberikan untuk makan gratis, ya nek sing makan gratis mungkin miskin tidak apa-apa. Tapi kira-kira mungkin atau tidak? Pokok ono makan gratis kabeh macak fakir miskin. Ya Allah. Padahal kita itu mampu beli. Kita mampu beli. Tapi nek supaya ono program ngono kabeh macak apa macak. Berkurang. Betul Bapak? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Sholat bab sebelumnya, pertanyaan saya begini, kalau dalam satu keluarga misalkan ada anak yang katakanlah bandel nggak sholat, jelas tanggung jawab orang tua. Jadi yang membenahi, yang katakanlah meluruskan kepada orang tua. Tapi pertanyaan saya, kalau ada anak kos, apakah kalau anak itu muslim itu juga menjadi tanggung jawab kosnya atau orang tuanya sendiri? Kalau yang non muslim sih jelas memang karena ada sholat. Karena saya pernah mendengar dari Daud Ustaz, kalau dalam satu rumah itu ada yang tidak sholat, malaikat tidak akan masuk. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bahas tentang tanggung jawab. Kita itu mempunyai tanggung jawab secara personal, diri kita terhadap diri kita sendiri. Tapi kita juga punya tanggung jawab secara umum. Jadi tentang al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Maka kita punya tanggung jawab pula dengan muslim yang lain. Tanggung jawab kita juga. Maka ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, ada perintah untuk dakwah, ada perintah untuk nasihat. Itu kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berupaya menjadikan diri kita baik dan lingkungan kita baik semampu kita. Manakala itu dalam kendali kita, dalam kekuasaan kita, lakukan amar ma'ruf. Manakala tidak dalam kendali kita, tidak dalam kekuasaan kita, maka lakukan dakwah dan nasihat. Ini beda ya. Kadang orang tidak bisa membedakan. Amar ma'ruf itu gini, contoh anaknya gak sholat, esok-esok bangkok. Kalau bangkok lama dibuka, lemarinya digebrok-gebrok, ayo tami sholat. Itu amar ma'ruf, perintah melakukan kebaikan. Kenapa begitu? Karena anak dalam kekuasaan kita. Ngoten nggih. Nek tanggane jenengan gak sholat, sampai gebrok-gebrok lama, ayo sholat. Kira-kira bagaimana? Maka bukan amar ma'ruf, namanya dakwah, aja, atau nasi. Ini kita harus tahu. Bagaimana dengan anak yang kos di tempat kita? Apakah dalam kekuasaan kita? Belum secara tempat kekuasaan kita, tapi secara individu bukan. Maka yang kita lakukan adalah dakwah, aja, atau nasihat, atau memberikan nasihat. Bukan amar ma'ruf nahi.
Jadi itu batasannya. Kita sudah melakukan berkali-kali tapi ternyata tetap membandel. Kita terus piye kayak malaikat ra gelem mlebu. Ya memang yang penting kita sudah usaha. Yang penting kita sudah berubah. Begitu. Baik, Gitu kok. pertanyaan dari kami. Yang pertama, zakat mal, misalnya emas yang jatuh temponya 1 tahunnya bulan Desember misalnya. Padahal apakah harus nunggu bulan Ramadan untuk bayar zakat malnya? Apakah harus bulan itu untuk membayarnya? Karena biasanya panitia zakat itu kan biasanya bulan Ramadan. Nah, yang kedua, apakah kalau harus dibayar bulan Desember, apakah boleh kami langsung bayar mandiri membayarkan ke yang penerima zakat tadi, kita pilih sesuai dengan definisi tadi. Terima kasih. Yang pertama, kaitannya dengan zakat mal. Zakat mal itu disyaratkan harus haul. Haul itu hitungan 1 tahun. Nah, dengan ini pedagang, pekerja, maka harus punya hitungan dalam satu tahun. Bila telah memenuhi nisab 77,8 gram, berapa itu duitnya? Tidak paham saya. Kalau kali 1 juta berarti ya itulah telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat kan. Ternyata hitungan haul ya saya tahun bulan Desember. Sedangkan kepanitiaan zakat yang dibentuk oleh masjid itu biasanya Ramadan ini anggaplah Februari. Bagaimana ini? Apakah boleh kita nunggu Ramadan? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Desember ke Februari kan begitu kan? Mundur 2. Apakah boleh? Boleh. Nah, kalau pertanyaannya sebaiknya bagaimana? Nah, beda urusan. Jadi sebaiknya manakala sudah masuk haul segera dikeluarkan. Karena selama kita tahan itu menjadi penyakit di dalam harta kita. Menjadi penyakit di dalam harta kita. Apakah boleh Pak sebelum Desember kita keluarkan? Kalau pertanyaannya dibalik begitu. Kalau sebelum Desember kita keluarkan dengan perhitungan sampai dengan Desember hartaku kemungkinannya tidak berkurang. Umpamanya jatuh tempo 1 tahun itu tanggal 12 Desember. Tanggal 9 Desember omai kokong dan bangun omah kan tidak masuk nisab. Contoh begitu lagi. Nah, contoh begitu. Sehingga tidak wajib zakat kan. Dengan perhitungan bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember itu uang saya utuh dan masuk nisab. Seandainya takjilan dibayarkan lebih dahulu sebelum Desember, apakah boleh? Sama dengan begini, panjangan pekerja berpenghasilan bulanan. Kalau saya hitung 1 tahun saya sudah nisab Pak, dari hasil bayaran saya masuk nisab. Seandainya saya keluarkan per bulan apakah boleh? Boleh. Dengan asumsi seperti itu. Boleh dikeluarkan per bulan apakah boleh? Boleh. Jadi tidak nunggu 1 tahun, tapi dengan cara mengasumsikan bahwasanya dalam 1 tahun itu harta saya telah mencapai nisab dan saya menjadi wajib zakat. Boleh. Yang kedua, apakah boleh diberikan sendiri? Boleh. Yang penting benar. Dan usahakan orang dekat itu tetangga, lingkungan kita. Nah, lingkungan kita bereskan dulu. Kalau lingkungan kita beres baru keluar. Niki ponakan kula niku fakir miskin ya Pak. Kula paringi ponakan kula ndak boleh. Zakat itu harus keluar dari lingkungan kerabat dekat kita. Kalau ponakan yang melarat itu bukan zakat, itu kewajiban kita. Ndak boleh. Jadi harus keluar dari kerabat dekat kita. Jadi kalau kerabat dekat itu bukan zakat, itu kewajiban kita, gitu Bapak. Wah panjang bab zakat itu panjang sekali. Kapan-kapan mau lah ngaji khusus bab zakat. Anak kelingan. Jadi begitu kurang lebih. Jadi boleh mengeluarkan zakat sendiri diberikan kepada asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampun para jamaah sampai sini dulu kajian.
kajian kita, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Salam